Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainsiti Nuraini, guru SD dari SD Negeri 2 Awipari, Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Padi Sebesar Buah Kelapa, karya dari Niputu Apsari Arumdani. Selamat menyimak. Kok masih berat? Kenapa tidak dimakan makanannya? Kan jadi mubazir. Sedih sekali ketika makanan tidak dimakan. Oke, di sini saya akan mendongeng. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, padi di sawah memiliki ukuran yang besar. Bulirannya bahkan sebesar buah kelapa. Karena itu, masyarakat di sana tidak pernah kekurangan makan. Penduduk di desa itu hidup makmur. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang banyak. Sekali panen saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam waktu yang sangat lama. Namun, keadaan itu membuat manusia lalai. Mereka mulai malas bekerja, tidak lagi merawat sawah dengan baik. Mereka juga menyia-nyiakan makanan karena merasa makanan selalu tersedia. Di desa itu sangatlah boros. Semua masyarakat tidak lagi peduli dengan sawah. Namun, ada satu orang nenek tua yang sangat khawatir dan sedih melihat keadaan masyarakatnya di sana. Nenek pun mulai memperingatkan kepada semua orang yang mereka temui. Mas, gak bolehlah begitu. Ini sayang makanannya. Ini sayang kalau disia-siain seperti ini. Tolonglah. Tapi ketika semuanya sudah nenek peringatkan, masyarakat di sana tidak bersyukur. Mereka terus saja membuang-buang makanan. Sayangnya, nenek tua itu peringatannya tidak didengar, tidak dihiraukan. Penduduk tetap boros dan tidak peduli. Nenek tua pun menyerah. Beberapa waktu kemudian,
terjadi perubahan pada tanaman padi. Butir padi yang dulu sebesar buah kelapa perlahan-lahan mengecil hingga menjadi seperti sekarang. Penduduk di sana terkejut dan mereka mulai merasakan kesulitan. Dan mereka pun harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang cukup. Pada akhirnya, mereka menyadari kesalahan mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus merubah penduduk. Kita harus merubah kebiasaan kita yang boros. Pada akhirnya, mereka mulai merubah kebiasaan hidup mereka. Mereka jadi lebih rajin, merawat sawah dengan baik, dan tidak lagi menyia-nyiakan makanan. Sejak saat itu, manusia belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Begitulah ceritanya. Amanat yang ada, yang terkandung dalam dongeng ini. Yang pertama, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, kita harus merawat dengan baik apa yang kita miliki. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah sudah sangat disediakan makanan yang berlimpah ruah dan bergizi. Dan yang terakhir, kita harus giat belajar. Dengan belajar, kita bisa bersyukur, kita bisa mendapatkan ilmu yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Begitulah cerita dongeng yang berjudul Padi Sebesar Buah Kelapa, karya dari Niputu Apsari Arumdani, yang sangat begitu bermanfaat dan begitu bermakna isi ceritanya. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.